Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asahu ila akhiriz zaman. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu minal insi wal jan. Amma ba'du faya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini sudah masuk ke Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada waktu kesempatan khusus bagi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan i'tikaf dan mengharap serta roja untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam qadar, yang ditandaskan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran di malam qadar. Tahukah Anda apa itu malam qadar? Malam qadar itu adalah yang memiliki derajat lebih tinggi, khairun, lebih tinggi, lebih baik, lebih berkualitas min alfi syahr, dibandingkan dengan 1000 bulan. Sidang Jumat rahimakumullah, jelas di dalam ayat ini kita didorong untuk ingat, untuk mengkaji sejarah diturunkannya Al-Quran pada malam Qadar, yang tentu saja malam Qadar bukan satu-satunya waktu untuk diturunkan Al-Quran. Hanya Quran diturunkan pada malam Qadar. Selain malam Qadar ada malam-malam yang lain yang diturunkan Al-Quran. Makanya difahami oleh para ulama yang dimaksud Al-Quran diturunkan malam Qadar itu Quran diturunkan sekaligus. Sedangkan Al-Quran diturunkan secara berangsur itu sesuai dengan kebutuhan peristiwa historis yang mendorong umat untuk membutuhkan bimbingan, maka diturunkanlah Al-Quran. Karena memang Quran itu diturunkan dengan 3 periode. Periode pertama adalah dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah sekaligus. Periode kedua dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur sesuai dengan kebutuhan, dan periode ketiga diturunkan sekaligus lagi Al-Quran oleh malaikat Jibril kepada Rasul, yaitu di bulan Ramadan, kana yudarisuhul Quran. Malaikat Jibril membacakan Al-Quran di depan Rasul, atau Rasul membacakannya, didengarkan atau diperhatikan oleh malaikat Jibril. Dan ternyata perbedaan yang mencolok antara Quran diturunkan di akhir
hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda susunannya dengan yang diangsur. Kalau diangsur sesuai dengan kebutuhan, tetapi yang diturunkan sekaligus kepada Rasul itu sama dengan yang pertama kali diturunkan, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sidang Jumat rahimakumullah, maka diingatkan oleh Rasul bahwa Lailatul Qadar itu malam penting, memiliki derajat khairum min alfi syahrin, yang pada peristiwa itu tanazzalul malaikatu fi warruhu fiha, turun malaikat dan roh dengan membawa kesejahteraan, keselamatan utusan Allah, hatta sehingga terbit fajar, hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Di situ menggunakan dengan tanazzalu, bukan tanazzala. Kalau tanazzala fi'il madi, kalau tanazzalu berawal dari tatanazzalu, fi'il mudhari. Jadi bisa dipahami malaikat itu turun setiap Lailatul Qadar, termasuk juga bulan Ramadan sekarang ini. Hanya kita tidak tahu kapan peristiwanya dan di mana terjadinya, apakah di seluruh tempat, di seluruh masjid, atau hanya di tempat turun Quran di Mekah, di Madinah. Tapi saya memahami ayat itu, tanazzalu itu di seluruh tempat, di berbagai tempat, sesuai dengan siapa yang mendapatkannya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yujawiru fil ashril awahir min Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir itu yujawiru, suka mengasingkan diri. Maksud saya mengasingkan diri itu bukan berarti tidak komunikasi dengan yang lain, tetapi memisahkan, mengutamakan, mengkhususkan untuk beribadah. Yujawiru fil ashril awahir, di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, kata Aisyah yang wafat tahun 58 Hijriah, istri Rasul, taharrau lailatal qadri, maka hendaklah kalian mengharap, mengejar, mencari atau berusaha untuk mendapatkannya, Lailatul Qadri, malam Qadar, fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Tentu saja hadis ini mengandung beberapa makna dan bisa kita soroti dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kemampuan dan pemahaman masing-masing. Umpamanya dari sudut pendidikan, dalam hadis ini mengandung pendidikan spiritual, karena hadis mengajarkan pentingnya meningkatkan ibadah dan introspeksi diri, terutama pada momentum Ramadan, sehingga dikhususkan taharrau, mengkhususkan diri untuk mendapatkannya, Lailatul Qadar. Ini adalah pendidikan spiritual, ada kekhususan, memusatkan hati dan perhatian kita, konsentrasi untuk beribadah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentu saja adalah pembelajaran berbasis praktek. Jadi bukan hanya teori belajar itu, tapi juga praktek, yaitu khususnya di dalam hal memberikan teladan bagi setiap umat. Kapan kita memusatkan diri
perhatian kehadirat Allah Subhanahu wa taala? Kapan juga kita terlibat langsung dengan sesama umat? Kemudian yang ketiga tentu saja adalah manajemen waktu. Jadi kita tahu memilih kapan waktu konsentrasi beribadah, kapan kita konsentrasi bermuamalat, kapan kita konsentrasi bermuamalat, berekonomi, berbudaya, atau berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Kita harus tahu waktunya, kapan disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kepentingan. Jadi jangan sampai mementingkan sesuatu melupakan yang lain. Makanya pernah saya bahas di dalam ceramah tarawih di masjid ini, bagaimana hikmahnya kok surat Al-Baqarah 187 berkaitan dengan kehidupan suami istri tercantum di dalam bab saum. Yang di situ dikatakan ada kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kemudian ada kuntum tahtanun. Di situ juga ada penekanan wakulu wasrobu. Dan wakulu wasrobunya itu dibatasi, yaitu sehingga khaitul aswad minal fajr, sehingga terbit fajar. Jadi ini juga ada ketentuan bahwa berhenti makan itu waktu terbit fajar. Jadi tidak perlu berhenti makan sejauh-jauh sebelum fajar, hatta matla'il fajr. Itu juga dikaitkan di dalam turunnya Al-Quran. Dan itu memberikan bimbingan kepada kita manajemen waktu. Kapan makan, kapan tidak, kapan beribadat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap walaupun di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ketentuan surat Al-Baqarah 187 itu berlaku. Hanya di situ dikatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Jangan fil masajid, jangan engkau bergaul dengan istrimu yang sudah uhilla lakum lailatas syam itu ketika kita sedang iktikaf di masjid. Ini berkaitan dengan pendidikan manajemen waktu, memanfaatkan atau mengatur waktu mana yang tepat untuk ibadat ritual maupun sosial. Yang tentu saja di sini juga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yujawiru fil ashril awahir min Ramadan, taharrau lailatal qadri fil ashril awahir min Ramadan, mengandung makna konsep waktu berkaitan dengan kehidupan. Mudah-mudahan sidang Jumat rahimakumullah kita bisa mengatur waktu, memusatkan perhatian selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mari kita beriktikaf sebagian waktunya, tidak perlu semuanya, karena kepentingan yang lain pun tidak boleh kita lepaskan, tetapi kapan dan bagaimana cara mengatur waktu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan untuk memahami ayat Al-Quran dan sunnatur Rasul tersebut. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, timbul pertanyaan, lalu apa kegiatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, baik awal, tengah maupun akhir? Ada hadis yang diriwayatkan di dalam berbagai kitab kutubus sittah, yaitu Rasulullah SAW diterangkan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian beliau juga Rasulullah SAW juga diterangkan, malaikat Jibril hadir setiap malam mendampingi Rasul, fayudarisul Quran, dan membaca, menelaah, mengkaji Al-Quran. Juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat bear budi, sangat manis wajahnya, banyak tersenyum, bahkan ucapan-ucapannya menyejukkan bagaikan angin menghembus. Apa berdasar hadis itu kegiatan kita? Ternyata Rasulullah SAW selain ritual beribadat di dalam i'tikaf itu juga mengkaji, meneliti, berdiskusi, yudaris, tadarus Al-Quran. Beliau dibimbing oleh Jibril dan kita dibimbingnya oleh penerus Jibril, yaitu berdiskusi, mengkaji, menelaah baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperbanyak. Makanya bukan berarti 10 hari terakhir itu libur tolabul ilmi. Karena tolabul ilmi, kata Asy-Syafi'i di dalam kitab Az-Zawaid, tolabul ilmi afdalu min salatin nawafil. Tolab ilmu itu lebih unggul dibanding salat nawafil. Ditingkatkan pendekatan tolab ilmu tersebut. Lalu digambarkan oleh Rasul itu sangat bermuka banis, artinya bergaul dengan sesama semakin baik. Bukan jemedut, bukan camerut mendekati akhir Ramadan itu, tetapi semakin bear budi. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulannya di akhir Ramadan tetap ibadah spiritual, ritual, tapi juga jangan tertinggal ibadah sosial kepada sesama manusia. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.